Anda menyaksikan Money Talk Special Edition Banking Outlook 2021 CNBC Indonesia. Dan hari ini kami akan mengulas kondisi perbankan pada 2020 dan bagaimanakah prospek iklim bisnisnya pada 2021, juga mendengar rencana bisnis atau aksi korporasi dari sejumlah bank di tanah air. Kami juga akan mengajak Anda untuk mendengar langsung apa saja kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung akselerasi bisnis tahun ini dan juga bagaimana jurus mitigasi risiko bisnis yang akan diterapkan perbankan ke depan. Untuk itu kami akan berdialog bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sudah ada Pak Heru Kristiana dari OJK di sini dan juga dari PT Bank Bukopin Tbk sudah ada Pak Rifan Ahmad Purwantono juga tersambung bersama kami, dan nanti juga akan bergabung bersama kami Pak Nixon Elpenapitupulu selaku PLT Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara. Namun sebelum mendengar lebih jauh mengenai rencana bisnis di 2021 dari para bankir, terlebih dahulu kita akan mendengar kilas balik bisnis perbankan 2020 dan proyeksi di 2021 ini yang akan disampaikan oleh Bapak Heru Kristiana selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Silakan Pak Heru. Terima kasih Mbak Ineke. Kita semua tahu Bapak Ibu sekalian bahwa pandemi COVID ini memang membuat kinerja perbankan kita agak sedikit terkoreksi. Kita melihat juga bahwa ekonomi nasional kita, pertumbuhan ekonomi nasional kita juga sedikit terkoreksi, tetapi kita melihat pada akhir tahun sudah mulai membaik di minus 2,19%. Namun demikian kita melihat bahwa ini dialami oleh semua negara ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kecuali Tiongkok sama Taiwan yang mencatatkan kondisi positif, semua negara mengalami yang sama. Tapi kita melihat bahwa berbagai lembaga dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan terus tumbuh positif di tahun 2021. Ini tentunya merupakan peluang bagi perbankan kita untuk juga memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional kita. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa di tahun 2020 kita melihat bahwa aset DPK maupun kredit selama 5 tahun terakhir kita memang melihat kinerja perbankan kita ini tumbuh positif dengan sangat baik, kecuali memang di posisi terakhir pertumbuhan kredit kita terkontraksi 2,41%. Tapi kalau kita melihat para pemirsa bahwa ketahanan perbankan kita yang ditunjukkan oleh likuiditas itu masih cukup ample, kemudian ketahanan permodalan yang ditunjukkan oleh capital adequacy ratio juga masih menunjukkan posisi yang cukup bagus di 23,78%. Kita memang melihat bahwa profitabilitas sedikit menurun karena dampak dari restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan kita. Namun kita masih mencatatkan NIM, ROA maupun buku kita di dalam kondisi yang cukup bagus dan cukup aman untuk mendukung pertumbuhan perbankan kita ke depan. Nah, memang kita masih mencermati adanya risiko kredit yang perlu kita cermati ke depan, dampak dari restru. Kita melihat masih ada loan at risk yang jumlahnya masih cukup besar, dan itu membuat kita mesti berhati-hati di dalam kita mengelola perbankan kita depan. Kita melihat bahwa peluang perbankan kita, kalau kita lihat pertumbuhan DPK-nya 11,11% di tahun 2020 dan kreditnya terkontraksi 2,41%. Ini artinya bahwa perbankan kita masih punya peluang untuk mendukung pertumbuhan ke depan. Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan demand supaya perbankan kita akan lebih lari kencang lagi di 2021. Pemirsa sekalian, saya ingin juga menyampaikan bahwa di dalam membuat perbankan kita terus ample di dalam likuiditasnya dan mendukung pertumbuhan, kita sudah mengeluarkan berbagai kebijakan. Pertama, kebijakan restru dengan POJK 11, kemudian berpanjang dengan POJK 48, itu semuanya adalah untuk membuat balancing antara sektor realnya tetap bisa tumbuh dengan baik, sementara perbankan kita juga tetap sehat. Kita mengeluarkan 8 POJK, kemudian juga beberapa SE OJK, dan itu semuanya tujuannya adalah untuk membuat perbankan kita tetap bisa beroperasi
dengan normal di dalam menghadapi masa pandemi ini, dan tentunya kita juga menjaga keseimbangan sektorialnya juga tetap terjaga. Di samping itu kita juga mengeluarkan roadmap pengembangan perbankan kita di tahun-tahun ke depan, bagaimana perbankan kita untuk tetap di dalam menghadapi pandemi ini bisa tetap survive. Kemudian juga kita mengeluarkan berbagai kebijakan yang intinya adalah membuat perbankan kita tetap sehat dan selamat di dalam menghadapi pandemi COVID ini. Para pemirsa yang yang ikut mendengarkan session ini, kami ingin juga menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan OJK terkait dengan restruktur ini direspon dengan sangat baik oleh industri perbankan kita. Kita melihat bahwa restruktur atau restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan kita sudah mencapai 971 triliun. Ini artinya apa? Bahwa perbankan merespon baik relaksasi atau stimulus yang kita berikan dan bagaimana mereka membuat nasabah atau debiturnya tetap bisa survive di dalam menghadapi pandemi COVID yang kita juga belum tahu kapan akan selesai. Banyak kita OJK juga bekerjasama dengan tentunya dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk membuat bagaimana nanti ke depan ekonomi kita bisa tetap tumbuh dengan baik dan didukung oleh bagaimana perbankan kita mendukung. Dan kita melihat kalau kita melihat pertumbuhan kita atau proyeksi pertumbuhan di tahun 2021, berbagai lembaga tadi kita sampaikan sudah menyampaikan bahwa akan tumbuh positif. Dan tentunya pertanyaannya adalah bagaimana perbankan kita mendukung. Kita melihat bahwa rencana bisnis perbankan kita juga cukup optimis, Bapak Ibu sekalian. Kita melihat bahwa RBB atau rencana bisnis perbankan kita, bank akan merencanakan pertumbuhan kreditnya sekitar 7,13%. Nah, kemudian Bank Indonesia juga cukup optimis di 7 sampai dengan 9, dan OJK juga menyampaikan akan tumbuh pertumbuhan kreditnya 7,5% plus minus 1%. Bapak sekalian, tentunya ini akan juga sangat tergantung bagaimana kita menangani COVID-nya dengan baik, bagaimana PSBB maupun PPKM itu berhasil, juga bagaimana kita bisa menumbuhkan demand kredit kita menjadi lebih atraktif sehingga perbankan kita bisa berperan baik di dalam pertumbuhan atau kontribusinya di dalam pertumbuhan kredit kita nanti ke depan. Jadi saya tetap optimis bahwa kalau nanti COVID-nya bisa ditangani dengan baik dan kemudian berbagai kebijakan pemerintah bisa dilakukan juga dengan lancar, vaksinasi juga dilakukan dengan sangat lancar, saya tetap optimis bahwa pertumbuhan kredit kita akan pada sekitar 7% sampai dengan 8%. Bapak sekalian, tapi itu juga sangat tergantung tadi saya mengatakan bagaimana perbankan merespon dan bagaimana nanti demand kredit ini bisa kita usahakan untuk seluruhnya bisa muncul sehingga perbankan bisa mengambil peran di sana. Selanjutnya saya ingin juga menyampaikan bahwa bagaimana nanti OJK tetap mendukung di tahun 2021 supaya perbankan kita tetap bisa tumbuh dengan baik. Kita menciptakan ekosistem bagaimana nanti perbankan bisa mendukung digitalisasi, kemudian juga aturan-aturan yang terkait dengan bagaimana nanti OJK merespon dengan subtek, bagaimana OJK tadi juga merespon dengan regtek, itu semuanya akan kita lakukan supaya perbankan kita dapat terus tumbuh dan mendukung perekonomian kita. Kita juga nanti akan membuat supaya lingkungan perizinan kita juga akan lebih cepat, kemudian juga berbagai penyederhanaan kita lakukan supaya nanti perbankan kita juga akan terus bisa tetap merespon pertumbuhan ekosistem ataupun perkembangan ekosistem yang demikian cepat, dan perbankan kita bisa merespon dengan berbagai produk maupun perizinan menjadi lebih baik lagi ke depan. Saya kira saya juga ingin menyampaikan bagaimana nanti OJK mendukung transformasi digital perbankan,
karena ini sudah merupakan bagian dari roadmap pengembangan perbankan kita, sehingga nanti kita akan membuat di dalam blueprint pengembangan digital perbankan kita ingin membuat keseimbangan antara inovasi produk perbankan itu dengan sisi prudensialnya. Sehingga kita di dalam blueprint transformasi digital kita ingin terus mengatur bagaimana kolaborasi antara perbankan dengan pihak-pihak lain, juga bagaimana kita mengatur cyber security atau membuat bahwa transaksi-transaksi digital itu tetap aman, kemudian juga bagaimana teknologi itu perbankan bisa menggunakan cloud computing, kemudian open API dan sebagainya. Itu semua kita lakukan untuk mensupport dan mendukung terus perkembangan digital yang sekarang sudah menjadi suatu hal yang tidak boleh kita tinggalkan ke depan. Saya kira dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Heru Kristiana atas keynote speech-nya. Dan Pak Heru, untuk mendukung perbankan di 2021 ini, OJK telah mengeluarkan 8 POJK dan juga beberapa SEOJK. Apakah ini adalah hasil evaluasi dari sepanjang tahun 2020? Lalu bagaimana OJK menilai kegigihan bank menghadapi pandemi sepanjang tahun lalu? Ya, kalau kita melihat bahwa beberapa peraturan yang tahun 2020 kita buat, tentunya tadi saya mengatakan untuk menyeimbangkan antara kepentingan perbankan kita untuk tetap bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, fungsi intermediasi, sehingga kita mengeluarkan berbagai stimulus untuk bagaimana mereka tetap bisa mendukung perkreditan dengan restrukturisasi. Sementara itu juga kita menciptakan ekosistem di perbankan kita, terus kita dukung untuk bisa melayani berbagai kebutuhan nasabah di dalam mengatasi pandemi ini, antara lain dengan digitalisasi. Dan kami melihat dengan kinerja perbankan tadi di tahun 2020 yang masih saya pandang cukup baik, saya rasa ini berbagai kebijakan kita tadi sudah dapat direspon dengan sangat baik oleh perbankan kita. Baik, Pak Heru, tadi juga di keynote speech disampaikan oleh Anda kalau target pertumbuhan kredit di tahun 2021 ini mencapai 7 hingga 8% begitu. Apakah juga OJK sudah memperhitungkan seperti apa proyeksi bisnis perbankan di 2021? Ya, memang tadi saya mengatakan bahwa kalau recovery ekonomi terjadi lebih cepat di triwulan 1 tahun 2021 dan kemudian permintaan kredit sudah mulai tumbuh dan serta tentunya kebijakan pelonggaran likuiditas itu tetap seperti sekarang, saya optimis sekali ini bisa 7 bahkan sampai 9%. Tetapi kalau vaksinasi ini juga berjalan efektif, kemudian roda perekonomian mulai beranjak pada semester 2 tahun 2021, saya optimis bahwa pertumbuhan kredit kita akan mencapai 7%, ya, sampai dengan 7% barangkali. Tetapi kalau kita melihat bahwa vaksin berjalan lambat, kemudian pandemi berlanjut tanpa bisa kita rem perkembangannya, dan kemudian juga permintaan kredit atau demandnya juga masih lesu, ya barangkali itu akan terkoreksi menjadi 5%. Kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi saya tetap optimis bahwa vaksin akan terus berjalan dengan baik dan datanya memang seperti itu, dan demand juga sudah berbagai pihak mengusahakan untuk bisa tumbuh, tentunya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan berusaha keras untuk ke arah ke sana, dan saya yakin benar bahwa ini akan mencapai 7-8% pertumbuhan kredit kita di tahun 2021. Baik, Pak Heru, lalu untuk rencana bisnis perbankan di 2021 kalau boleh disampaikan oleh OJK seperti apa evaluasinya? Ya, kita sudah mengevaluasi tentunya ya, tadi bahwa kredit tumbuh sekitar 7,13%, kemudian dana juga tetap tumbuh dengan baik. Ya, saya kira saya juga sudah melakukan prudential meeting dengan hampir semua bank, dan mereka juga meyakini bahwa target-target itu akan tercapai, tetapi memang syaratnya adalah bagaimana kita mengelola demandnya juga bisa tumbuh dengan lebih cepat, sehingga apa-apa yang direncanakan oleh para
CEO, para bankir itu akan terlaksana di tahun 2021. Dan kita OJK mendukung dengan berbagai kebijakan, tentunya tadi sudah kita sampaikan, kita di tahun 2021 juga akan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk supaya pertama bank itu tetap prudent di dalam menghadapi pandemi, tetapi juga tentunya tidak lupa untuk bagaimana perbankan kita melakukan fungsi intermediasinya dengan lebih baik lagi ke depan.